Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang di Gereja Kristen Jawi Wetan Pasaman Madiun. Dan selamat mengikuti ibadah malam Natal 24 Desember 2024. Ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bram Karismatius. Bagi warga tamu, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Madiun. Mari sebelum kita memasuki ibadah, kita pujikan suatu pujian dingdong.
Bapak Ibu Jemaat, kami undang bangkit berdiri, mari kita pujikan suatu pujian dari Kidung Jemaat 91, kita pujikan bait yang pertama dan kedua, Putri Sion nyanyilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam ibadah malam Natal pada saat ini, dan marilah masing-masing daripada kita mengambil saat teduh. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hanya kepadamu kami berbakti, memuji, dan memuliakan nama-Mu.
kasih dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, manusia tercurah bagi saudara. Amin. Silakan duduk. Kita bersama-sama nyanyikan Tiga Surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak diberitahukan.
Saudara-saudara, kita akan bersama-sama secara litani, kita akan mengumandangkan kidung kemuliaan berdasarkan Injil Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 15. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Hati kami bersukacita di dalam Tuhan. Dan tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sebuah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuntunlah kami menurut kehendak cinta kasih-Mu. Buatlah kami menjadi umat yang mengikut Engkau. Kita nyanyikan malam. Sebagaimana gembala-gembala,
kita serukan kepada semua makhluk. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Anak Maria dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk masuk di dalam prosesi penyalaan lilin. Penyalaan lilin ini nanti akan diwakili oleh perwakilan dari kategorial dari jemaat. Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6. Yang diperintahkan kepada kami, aku telah menemukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara sedang untuk berdiri.
Saudara-saudara terkasih, tiba saatnya bagi kita pada saat ini untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan menjadi dasar dalam perenungan Natal. Bacaan pertama dan kedua akan dibacakan oleh salah seorang majelis. Bapak Ibu jemaat terkasih, bacaan kita pada saat ini, pada malam hari ini ada 3 bacaan. Yang pertama terambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bacaan kedua diambil dari Titus 2 ayat 11 sampai 14. Dan bacaan ketiga dari Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha mulia, di tengah sukacita dan damai Natal pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh membangun ibadah pada malam hari ini. Dan kami sebentar lagi juga akan mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Bram Karismatius. Kiranya apa yang Tuhan pesankan melalui firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan boleh menguatkan kami, juga boleh membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 yang demikian firman Tuhan. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya, terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang berkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Selanjutnya bacaan yang ketiga dibaca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Inilah Injil Yesus Kristus.
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wakil negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang bersama kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari ketiga bacaan kita pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah saudara-saudara yang senantiasa setia membaca firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat Natal. Bagaimana perasaan saudara malam hari ini? Luar biasa, kipas-kipas semua panas. Yang paling panas nampaknya di sini ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi tema firman Tuhan dalam malam Natal ini adalah damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, situasi dan kondisi seperti apakah ketika saudara merasakan damai sejahtera? Situasi, kondisi seperti apakah yang saudara harapkan ketika saudara itu merasakan damai sejahtera? Situasi kados pundi menawi panjenengan menika ngraosaken tentrem rahayu? What kind of situation you feel peace? Terus putih Bapak. Nalika duwe dhuwit Pak, apakah begitu? Mungkin ada satu atau dua pendapat. Silakan. Pendapat panjenengan itu subjektivitas dan itu tidak bisa disalahkan. Kan pendapatnya panjenengan. Ya. Monggo, silakan. Menurut saudara itu damai sejahtera itu seperti apa toh? Ada? Salah satu? Mbak Lia? Benaknya rambut Pak. Ya, silakan. Pasti ada. Damai sejahtera ketika sebentar. Keadaan rumah yang tenang, gak enak wonge.
keadaan rumah yang tenang itu damai. Itu bagi orang yang habis dari situasi yang crowded ya, ruwet gitu. Rumah yang tidak ada siapa-siapa, yang bersih, yang rapi. Damai sejahtera. Terima kasih. Ada lagi? Oh, Mas Arka. Gini. Silakan. Bisa tidur tanpa pikiran. Ada yang tidur sambil mikir? Tidur itu di bawah sadar, tapi masih ada yang tidur itu terbawa pikiran pikir gitu ya. Itu sublimasi ya. Jadi tidurnya itu dalam kondisi tidak tenang, gampang obah begitu ya Bapak Ibu ya. Karena memang sebelumnya memikirkan sesuatu. Jadi lebih baik tuh sebelum tidur itu gak mikir, baru supaya tidur itu tanpa pikiran. Terima kasih ya. Menginspirasi Bapak Ibu yang sebelum tidur itu masih mikir ya. Ojo mikir dhisik, baru kemudian tidur dengan damai sejahtera. Kondisi yang damai sejahtera itu tidur gak mikir gitu ya. Turu gak mikir, gak mikir turu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah salah satu contoh bahwa sebetulnya masing-masing orang itu memiliki perspektif tentang damai sejahtera. Ada beberapa kutipan di mana ada damai sejahtera itu. Yang pertama adalah damai sejahtera itu adalah di mana ada kekudusan dan kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Ada kekudusan dan kebenaran. Orang berupaya untuk hidup kudus dan benar, maka orang itu akan merasa damai. Kira-kira Bapak Ibu pernah mendengarkan prinsip seperti ini? Ketika situasi yang saya upayakan damai sejahtera itu ketika saya itu berupaya hidup benar, saya itu hidup lurus, tegak lurus, benar, dan juga menjaga kekudusan. Pernah Bapak Ibu mendengarkan seseorang yang memiliki prinsip demikian? Saya sering mendengar, tetapi ini adalah sebuah nasihat dari orang yang berambut putih biasanya. Orang sepuh, maaf Pak Haji ya, jenengan masih muda. Jadi artinya orang-orang bijak yang biasanya memberikan petunjuk bagi cucu-cucunya. Le, kowe urip sing bener ya, ben uripmu tentrem rahayu. Pernah Bapak Ibu mendengarkan nasihat seperti ini? Hiduplah yang benar, kejarlah kekudusan. Pernah Bapak Ibu mendengar? Dan ini adalah juga firman Tuhan. Yesaya, silahkan dicari. Di mana ada kekudusan dan kebenaran, disitulah ada damai sejahtera. Ada di dalam kitab Yesaya. Dan juga nasihat-nasihat orang-orang tua. Perdamaian dan damai sejahtera itu adalah ketika situasi tidak ada kekerasan, tidak ada perang, tidak ada violence, kekerasan, KDRT, tidak ada sesuatu hal yang membuat hati kita itu merasa takut. Damai sejahtera itu adalah ketika kita berani menyelesaikan permasalahan dengan damai, tanpa kekerasan, tanpa konflik, tanpa tukaran, rukun, dan semuanya selesai. Itu membawa damai sejahtera. Pernah saudara-saudara mendengarkan ini? Pernah, pasti. Ketika kita rembukan, kita berupaya mencari solusi dengan damai, semuanya fair, baik. Ini adalah sebuah upaya bagi kita untuk semua orang merasakan damai sejahtera. Tidak ada yang terasa tertindas, dirugikan. Semuanya adil. Itu yang kedua. Yang keempat ya, tadi ada 1, 2, 3, 4. Yang kelima, itu adalah damai sejahtera itu adalah ketika hati tenang dan pikiran yang damai. Wah, mirip dengan yang pertama dan kedua tadi ya.
hati tenang, pikiran damai. Artinya saudara-saudara, hati ini adalah perasaan, pikiran ini adalah logika, rasionalitas. Artinya ketika apa yang dirasakan dalam diri seseorang itu memang damai sejahtera. Perspektifnya, sudut pandangnya itu sudah damai sejahtera. Damai sejahtera tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada di luar dirinya, tetapi ada di dalam dirinya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan masih gak duit itu ya damai sejahtera. Mengapa? Damai sejahtera itu tidak mudah direnggut karena sudah ada di dalam hati dan pikiranku. Meskipun dia itu diperlakukan tidak adil, meskipun dirugikan, ikhlas. Mengapa? Karena hati saya sudah merasakan damai sejahtera, tidak akan pernah dipengaruhi dengan hal-hal yang ada di luar sana. Karena perspektifnya itu memang sudah damai sejahtera di dalam dirinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir, ada beberapa banyak saya mencatat yang terakhir ini adalah damai sejahtera itu akan terenggut ketika seseorang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Jadi ini bukan damai sejahtera, tetapi damai sejahtera itu akan terenggut, tercerabut di dalam kehidupan kita ketika saudara atau saya itu mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu pernah khawatir? Pernah pasti, itu perasaan yang wajar, yang normal, orang hidup normal pasti pernah khawatir. Pernah takut? Pernah. Tetapi ketika saudara merasakan takut dan khawatir, apakah saudara menyadari bahwa pada saat itu damai sejahtera itu sedang tidak ada? Ya pernah. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diterangi tema damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tema perenungan malam Natal dalam sebuah bingkai tema besar, marilah kita pergi ke Bethlehem. Tema PGI dan KWI. Ini kembali mengajak saudara-saudara dan saya untuk melihat bagaimanakah kehidupan kita pada saat ini, juga belajar dari situasi, kondisi di mana toh kehidupan manusia itu memang lekat dengan ketidakdamai sejahteraan. Mengapa? Karena memang situasi, kondisi manusia yang sangat rapuh. Panjenengan dan saya ini situasinya itu mudah sekali terombang-ambing oleh keadaan yang membuat kita ini tidak damai sejahtera. Wah, enggak Pak, coba saja saudara. Ketika saudara keluar dari gereja ini, kemudian masuk di dalam perjalanan, kelihatan ada traffic atau perjalanan lalu lintas yang tidak sesuai dengan saudara saja, mungkin saudara merasakan, aduh mangkal begitu ya. Kok enggak hati-hati toh begitu. Ini orang yang hati-hati pun juga bisa celaka. Karena orang lain tidak berhati-hati, bisa saja seperti itu. Artinya saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita rapuh, saudara dan saya ini rapuh, sehingga damai sejahtera yang pada saat ini kita upayakan, kita dengar, kita bangun, ini bisa saja setiap saat itu hilang dan kemudian berganti dengan ketidakdamai sejahteraan. Begitu rapuhkah saudara dan saya? Penyebabnya apa masalahnya? Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus pada malam Natal pada saat ini kembali mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan menyatakan dirinya Tuhan yang huruf kapital semua itu, artinya Allah Bapa, Yahweh, Elohim, Adonai dan sebagainya, itu adalah mengasihi saudara dan saya dan menghendaki saudara dan saya yang hidupnya rapuh ini mengalami kedamaian dan kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, tetapi juga Titus mengatakan kepada seluruh dunia supaya mereka pun juga mengalami keselamatan. Keselamatan itu adalah bagi semua orang,
dan terutama bagi orang yang berkenan kepadanya. Artinya saudara-saudara yang kasih Tuhan, kedamaian kesejahteraan itu juga suatu ketika adalah semacam pilihan, choice. Pilihan, waduh, saya nggak merasakan damai sejahtera ya, saya memilih damai sejahtera sajalah. Artinya saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sudah menghendaki saudara dan saya untuk mengalami kedamaian kesejahteraan. Dan jalannya itu sudah dinubuatkan oleh kitab Yesaya pasal 9. Ia mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu adalah sebuah proyeksi nubuatan. Bagaimana toh kasih Allah itu kepada umatnya. Pada saat itu adalah sebuah nubuatan kepada bangsa Israel. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah yang kemudian digenapi ketika kita membaca Injil Lukas. Bagaimana kemudian saudara dan saya diajak kembali untuk melihat, merasakan, dan juga menjadi saksi dari sebuah peristiwa 2024 tahun yang lalu. Bagaimana damai sejahtera nyata hadir di dunia. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, damai sejahtera itulah yang membuat kemudian para gembala, ayo nang Bethlehem, mari ke Bethlehem, dan kemudian marilah kita melihat sang Raja damai itu. Karena kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Cuma ada terusannya, yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah yang menunjukkan bahwa masih ada orang yang juga belum berkenan dengan kedamaian kesejahteraan. Damai sejahtera itu ada yang belum berkenan kok. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya saudara dan saya diajak untuk melihat pesan Natal kita pada saat ini. Tuhan sudah menyampaikan damai sejahtera. Rencananya adalah sebuah kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan bagi saudara dan saya di dalam kelahiran Yesus. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana saudara dan saya menghayati, merasakan, dan kemudian menjalani setiap tawaran kasih karunia, sola gracia, kita selamat oleh kasih karunia Allah itu. Mau kita terima, ajeng panjenengan cakne napa mboten, pada akhirnya adalah pilihan saudara. Saudara-saudara terkasih, inilah kalau di dalam dogma, ini adalah kehendak bebas. Sebetulnya Tuhan Allah itu menciptakan manusia supaya selamat, tetapi manusia punya kehendak bebas memakan buah pengetahuan jahat. Awal mulanya memang demikian. Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara dan saya pada saat ini mengetahui bahwa Yesus itu adalah sebagai jalan bagaimana kita memperoleh damai sejahtera dan juga keselamatan, maka sebetulnya kita juga diajak untuk berpikir dengan sadar, hati, perasaan, pikiran kita, bagaimana ya kondisi sekarang itu, apakah saya itu akan memilih damai sejahtera, di tengah kondisi saya itu masih belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Memang saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kemudian saudara dan saya melihat bagaimana toh sifat manusia tidak akan pernah cukup. Keinginan manusia itu tidak terbatas. Mari kepengen A, kepengen B, kepengen C, kecukupan C, pengen F, pengen G, dan seterusnya. Bukankah ini menunjukkan pada akhirnya damaian kesejahteraan itu juga sebuah pilihan di mana tergantung bagaimana kemudian kita itu memposisikan, mengelola keinginan, kebutuhan kita. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, disinilah kita diingatkan kembali setiap diri kita dengan pepatah, orang bodoh berusaha menguasai sesamanya, orang pintar berusaha menguasai apa saudara? Dirinya sendiri.
bagaimana toh kita ini bisa menguasai diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pada saat ini kembali membawa kehidupan kita dalam situasi yang damai sejahtera, yang tanpa syarat. Karena Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Amin. Saat hening bagi kita. Ya Tuhan, mampukanlah kami pada malam Natal ini untuk kembali menyadari bahwa kami yang rapuh, kami yang lemah ini membutuhkan damai sejahtera yang sudah menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kami. Kelahiran Yesus menjadikan kami semakin bersemangat untuk mengejar damai sejahtera dan semakin tulus menjalani kehidupan, karena kami memiliki pilihan yang jelas di dalam kehidupan ini. Mampukanlah kami di dalam malam Natal ini menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Amin. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan Alam Raya Berkumandang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, sudah selayaknya jika kita mengucap syukur kepada Tuhan yang berkenan datang dan menyatakan diri sebagai juru selamat. Karena itu, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan hari ini. Sebab Tuhan telah berfirman, orang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin.
Amsal 22 ayat 9. Persembahan kita ada 2 kantong. Kantong yang hitam untuk persembahan syukur Natal dan kantong yang biru untuk mendukung kegiatan peringatan Natal. Dengan penuh sukacita kita menyerahkan persembahan Natal dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 119 ayat 1 sampai dengan selesainya. Hai dunia, gembiralah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa dan juga kita berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini yang juga akan masih berjalan sampai dengan esok hari raya Natal yang juga akan kita masuk di dalam suasana ibadah. Mari saudara-saudara, kita masuk di dalam suasana doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada malam hari ini kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur berterima kasih karena kasih, penyertaan dan juga pemeliharaan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Kau perkenankan kami bersama
kami hidup untuk diberikan kesempatan merayakan, memperingati kelahiran Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem, di mana kelahiran Yesus ini adalah wujud daripada kasih dan juga anugerah Allah yang menyelamatkan kami manusia dan menghendaki kami manusia yang rapuh dan lemah hidup di dalam damai sejahtera. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini Kau sudah memberikan kedamaian, kesejahteraan bagi kami sehingga kami bisa beribadah dengan baik dan lancar. Terlebih ya Bapa, jikalau kami melihat keluar sana cuaca yang cerah, itu adalah pemberian Tuhan sehingga kami bisa datang beribadah dengan sukacita, tidak kekurangan suatu apapun. Terlebih juga ketika kami pada malam hari beribadah dan juga dijaga, ditemani oleh saudara-saudara kami, baik dari saudara-saudara kami lintas iman, para pesilat, petugas keamanan yang ada di wilayah Kecamatan Taman, dan juga para pihak keamanan yang juga membangun kehidupan kebersamaan di mana kami bisa beribadah, merayakan malam Natal dengan damai dan juga lancar beribadah. Itu semua juga semakin membuat kami merasakan Tuhan memberikan kami damai sejahtera yang nyata di dalam kehidupan kami malam hari ini. Ya Bapa, pada malam hari ini kami juga merasakan damai sejahtera ketika kami bisa beribadah dengan segenap handai tolan keluarga kami yang dapat berkumpul kembali pulang bersama dengan keluarganya, berkumpul untuk mengunjungi, bersilaturahmi, membangun kehidupan kembali bersama dengan keluarganya, orang-orang yang dikasihinya. Itu juga membuat kami merasakan damai sejahtera yang itu kami imani nyata karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih ya Bapa, pada malam hari ini kami pun juga merasakan damai sejahtera ketika kami juga tetap berusaha bersyukur dalam setiap situasi dan kondisi, karena itu juga bagian daripada kehendak Tuhan. Kami merasakan kedamaian, kesejahteraan ketika kami pun juga berupaya menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Bapa, pada malam hari ini kami ingin senantiasa hidup di dalam naungan kasih-Mu dan juga pemeliharaan tangan-Mu. Terlebih ketika kami pun juga diberikan kesempatan kembali untuk merayakan, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Bapa, kami mohon Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pada malam Natal ini ya Bapa, kami pun juga berdoa untuk rangkaian kegiatan Natal di seluruh dunia, di Indonesia, bahkan juga di Jawa Timur, di Madiun khususnya, di GKJW Madiun. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai baik jemaat, demikian juga panitia, bahkan setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi bagian, menjadi pelaku damai sejahtera, alat-alat Tuhan dalam berkarya, mitra Tuhan di dalam membawa damai sejahtera bagi setiap pribadi maupun juga setiap komunitas. Kami mohon ya Bapa, Engkau menguatkan kami, Engkau menyertai kami, karena kami percaya bahwa ketika kami melakukan kehendak-Mu, Engkau adalah Tuhan Allah yang senantiasa berkarya dan menyertai kami seperti janji Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami sehingga kami bisa senantiasa membawa shalom, damai sejahtera bagi setiap orang dimanapun kami berada. Malam hari ini ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan persembahan kami. Tuhan berkati dan sucikan, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa damai sejahtera baik di gereja maupun bagi setiap orang yang menjadi bagian daripada kehidupan pelayanan kami, secara khusus di gereja Tuhan GKJW Madiun. Malam hari ini kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah berkumpul bersama dengan keluarganya, saudara-saudara kami yang Tuhan sudah panggil untuk kembali berkumpul bersama. Tuhan kiranya memberikan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menikmati dan juga merasakan
kedamaian kesejahteraan di waktu pemberian Tuhan pada saat ini. Karena ini juga bagian daripada berkat Tuhan yang sungguh kami rasakan dengan ucapan syukur. Kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini masih mengalami kehidupan di dalam penderitaan mereka, ketidakberuntungan, mereka yang mengalami ketidakadilan, mereka yang merasakan bagian daripada korban baik karena bencana alam ataupun juga bencana kemanusiaan. Kami mohon Tuhan tetap memelihara dan menyertai mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sepuh, saudara-saudara kami yang usia lanjut, Tuhan kiranya memelihara kesehatan mereka, Tuhan menguatkan iman mereka, dan Tuhan memberikan penghiburan. Demikian juga saudara-saudara kami yang sakit, dalam proses pemulihan, dalam proses pengobatan, Tuhan kiranya juga memberkati mereka dengan kekuatan iman, karena kami memiliki Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan juga memberikan jaminan keselamatan kepada kami manakala kami pun juga menyambutnya. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara setiap orang yang beriman dan setia kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati mereka. Ya Bapa, pada malam hari ini kami pun juga akan undur diri dari tempat ini. Kami pun akan merasakan malam Natal bersama dengan keluarga kami dalam malam-malam penuh sukacita dan kedamaian. Tuhan kiranya menyertai kami. Dan jikalau esok kami pun juga akan beribadah bersama di dalam hari raya Natal, Tuhan kiranya juga memberkati kami, sehingga kami pun semakin bersukacita karena Tuhan Allah yang menjadi sumber pertolongan dan kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, termasuk juga setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami mohon Tuhan memberkati, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah ya Bapa yang menjadi seluruh doa kami. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kehidupan kami, baik setiap talenta yang Tuhan berikan, orang-orang yang kami kasihi, demikian juga hidup kehidupan kami yang adalah pemberian Tuhan, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi, Tuhan senantiasa menyertai. Dan kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara terkasih, kita telah dipersekutukan Allah sebagai manusia untuk senantiasa melihat kasih yang telah dibawa dari Bethlehem untuk diteruskan sampai ke ujung bumi. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kiranya Allah menolongku untuk dapat dalam Kristus, sebagaimana yang dinyatakan dalam kelahiran Sang Juru Selamat di Bethlehem. Aku hendak berpegang teguh kepada firman Allah dan tetap berusaha mengasihi, memperhatikan satu sama lain. Kita nyanyikan Hai Siapkan Gunung. Jaga
Tuhan, marilah kita undur daripada ini pulang ke rumah kita masing-masing dengan tetap membawa damai sejahtera yang sudah diberikan Tuhan Allah pada kita. Dan marilah kita pulang membawa berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera, berkat dan kehidupan yang berasal daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, ketiganya yang esa, menyertai saudara-saudara malam Natal ini sampai kekal selamanya. Amin.
Irfantino mau foto bareng.